saja kan? Puji Tuhan kalau semuanya baik-baik saja. Seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita periksa dulu samping kiri kanannya, apakah masih ada sampahnya. Kalau misalkan ada sampah, tolong taruh ke tempat sampah. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ini sebelumnya udah pada masuk semua kan? Tolong sekretaris, tolong kamu buatkan absensinya, siapa-siapa aja yang hari ini hadir sama yang sakit ataupun absen. Sesuai dengan materi minggu kemarin, kita sudah mempelajari apa itu garnish, fungsi-fungsi garnish, pengertian garnish. Dan saat ini Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat garnish secara langsung. Seperti yang kalian lihat, di depan Ibu sudah ada bahan-bahan untuk membuat garnish. Di sini kita akan membuat garnish dari 3 bahan. Yang pertama itu ada cabai, baru di sini ada wortel, dan di sini ada timun. Nanti Ibu akan membuat masing-masing dari bahan ini 2 bentuk garnish saja. Oke, selanjutnya itu alat-alat yang digunakan pada pembuatan garnish. Yang pertama itu ada pisau carving. Di sini ada 3 jenis pisaunya. Lalu di sini ada mangkok. Di sini sudah saya isi dengan air dingin. Lalu di sini ada piring untuk untuk menyajikannya nanti. Lalu di sini ada serbet. Ini adalah alat-alat yang digunakan dalam pembuatan garnish. Oke, langsung saja Ibu akan mendemonstrasikan cara pembuatan garnishnya. Yang pertama yaitu dari cabai dulu terlebih dahulu. Dalam membuat garnish juga kita harus mengetahui bahan-bahan kriteria dalam pembuatan bahannya. Yang pertama itu kita harus memilih bahan-bahan yang segar. Selain segar, kita juga harus melihat bentuknya, dia tidak cacat, dia tidak ada misalkan lubang-lubang atau bagaimana gitu dalam bahannya. Selanjutnya itu bahannya ini tidak berbau busuk. Dan kalau pemilihan garnish itu kita sesuaikan menurut bentuknya, mau garnish seperti apa. Langkah pertama yang kita lakukan dalam membuat cabai dari bunga, yang pertama itu kita potong serong aja terlebih dahulu. Potong serong seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita potong dari tengah, tapi tidak sampai putus ya. Selanjutnya ini bagian bijinya. Ini kan lengket ke bagian kulitnya, itu kita lepaskan terlebih dahulu. Oke, setelah kita lepaskan bijinya dari kulitnya, selanjutnya kita potong sedikit saja di bagian sini. Oke, setelah seperti ini idenya jadi. Selanjutnya kita potong bagian sininya agak menyerong supaya runcing bagian ujungnya. Selanjutnya bagian ujung ini juga, bagian bawah kita potong agak menyerong sedikit. Bagian sebelahnya juga seperti ini jadinya. Selanjutnya kita buat garnish bentuk garnish yang kedua dari cabai, bentuk bunga juga. Di sini ada cabainya. Di sini saya akan bentuk bunga juga. Pertama kita potong di bagian sini. Oke, selanjutnya setelah kita potong seperti ini. Selanjutnya itu kita belah tengah dulu terlebih dahulu di bagian sini. Tapi tidak sampai tembus ke belakang dan tidak sampai terputus ke bawah. Misalkan sedikit, sekitar 1 cm dari bawah. Kita potong panjang gini sampai beberapa potong. Untuk ukurannya itu sama ya semua, usahakan. Kita keluarkan bijinya yang dari dalam ini. Kita potong saja. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita taruh dia ke dalam air dingin supaya dia mekar. Kita tunggu sampai dia mekar.
Oke, selagi kita menunggu cabenya mekar, selanjutnya kita mau buat garnish berikutnya, yaitu dari timun. Di sini saya memilih timun yang segar dan dia agak sedikit panjang dan bentuknya juga lebih besar, agak cukup besar. Langkah pertama itu kita potong terlebih dahulu bagian sisi kiri dan kanannya, seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita belah tengah timunnya. Kita pakai yang sebelah saja, sebelahnya lagi kita simpan. Di sini kita akan membuat kipas, bentuk kipas dari timun. Langkah pertama itu kita potong dulu seerong seperti ini timunnya. Oke, selanjutnya kita potong iris tipis-tipis tapi tidak sampai putus ya. Oke, bisa dilihat bentuknya jadi berbentuk seperti ini. Dia berbentuk seperti kipas. Ini agak kita renggang-renggangkan sedikit. Nah, dia jadinya seperti ini. Oke, bentuk selanjutnya kita buat bentuk bunga krep. Yang langkah pertama itu kita potong terlebih dahulu timun. Bentuknya potongan serong ya. Seperti ini. Ini hampir sama seperti bentuk kipas yang telah kita buat. Kita potong, kita iris tipis di sini, tapi dia tidak putus. Banyak irisan itu sebanyak 7 irisan. Oke, ini udah kita iris tipis sebanyak 7 irisan. Selanjutnya itu kita lipat bagian sisi ini masuk ke dalam. Ini kita kelang-kelang. Oke, bentuknya jadi seperti ini. Setelah kita membuat garis dari timun, selanjutnya tadi sebelumnya kita telah merendam cabai kan. Ini cabai tadi yang sudah kita rendam. Bisa kita lihat perbedaannya, dia sudah mulai mekar, sudah mekar dehnya. Selanjutnya kita lap cabainya, soalnya ini tadi basah. Tapi kita menggunakan serbet yang bersih. Oke, sudah kering seperti ini, kita taruh di piring saji. Oke, berikutnya kita buat garnish dari wortel. Di sini saya sudah punya wortelnya. Wortelnya ini sudah saya kupas terlebih dahulu, sudah Ibu kupas terlebih dahulu. Di sini Ibu akan membuat garnish wortel bentuk bunga. Kita bentuk saja, kita mulai bentuk. Sebelum ini kita runcingkan terlebih dahulu bagian ujungnya ini. Kita runcing seperti ini, selanjutnya kita bentuk bunga. Kita ambil pisau garnish yang seperti ini. Kelopak seperti ini keliling. Selanjutnya kita putuskan. Oke, setelah jadi bentuknya seperti ini. Dia berbentuk bunga. Selanjutnya kita bentuk garis lagi yang kedua, bentuk daun dari wortel. Ini kita rapikan dulu bekas tadi. Di sini kita belah tengah dulu terlebih dahulu. Pakai pisau yang besar saja. Ini kita bagi lagi seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita bentuk terlebih dahulu bentuk bentuk daun di sini. Kita bentuk daun. Setelah bentuk daun seperti ini, kita ratakan bagian pinggirnya.
kita bentuk di sini, kita segitiga, tapi tidak putus ya. Kita ikut saja jalurnya. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya, kita potong bagian sisinya. Kita potong seperti ini, segitiga seperti ini. Lakukan yang sama pada sisi berikutnya. Oke, seperti ini sudah jadi bentuk daunnya. Oke anak-anak, ini adalah hasil akhir dari garnish yang telah Ibu buat. Seperti kita lihat, seperti ini bentuk-bentuknya. Oke, selanjutnya setelah Ibu mendemonstrasikan cara pembuatan garnish dari wortel, cabai, dan juga timun, selanjutnya tugas kalian membuat garnish lagi dari bahan-bahan ini. Tetapi kalian bebas memilih bentuknya, boleh sama seperti yang saya demonstrasikan, ataupun kalian mau bentuk lain, itu silahkan kreasikan sendiri. Dan masing-masing itu dua bentuk saja dari bahan-bahan tersebut. Dan dalam pembuatan garnish ini kita berkelompok. Setiap kelompok itu terdiri atas 3 orang. Jadi masing-masing kelompok itu wajib membuat 6 bentuk garnish, 2 dari wortel, 2 dari timun, dan 2 dari cabai. Dan membuat bentuk garnish tersebut, selanjutnya itu jangan lupa kalian foto garnishnya, satu-satu kan foto. Terus nanti kalian buat clipping, di mana dalam clipping itu kalian tempelkan gambarnya, gambar hasil dari garnish yang kalian buat, lalu kalian buat langkah-langkah kerjanya seperti apa. Nanti saya berikan kepada ketua kelas format cara pengerjaannya seperti apa. Lalu setelah kalian buat seperti itu, nanti kalian presentasikan ke depan garnish seperti apa yang kalian buat. Kalian jelaskan bentuk-bentuknya seperti apa, kalian tunjukkan. Nanti juga saya nilai langsung. Pembelajaran kita sampai saat ini aja, sampai waktu ini aja. Selanjutnya jangan lupa minggu depan dikumpulkan semua tugas-tugasnya. Sampai jumpa dan terima kasih.